warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya mahasiswa PPG UIN Sunan Ampel Surabaya. Selamat datang di video pembelajaran PAI kelas 8 semester 1 dengan tema mengimani kitab-kitab Allah dan mencintai Al-Quran. Apa saja kitab-kitab tersebut dan bagaimanakah cara yang benar dalam mengimaninya? Silahkan simak selengkapnya di video selanjutnya. Mari merenungkan, apa jadinya apabila kita menaiki kendaraan di jalan namun tidak memiliki tujuan yang jelas? Kita hanya akan berputar-putar tapi tidak tahu kemana akan pergi. Selain itu, kita hanya akan membuang-buang bahan bakar dan bahkan lama-kelamaan kita bisa tersesat. Demikian dengan kehidupan di dunia ini. Jika hidup ini tidak memiliki arah yang jelas dan tujuan yang benar, maka hanya akan menghabiskan usia tanpa memiliki manfaat dan kemudian tersesat. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan kitabnya untuk pedoman manusia, mulai kitab Taurat, Injil, Zabur, dan Al-Quran. Yang pertama ialah kitab Taurat. Kitab Taurat diwahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam pada abad ke-12 sebelum Masehi atau 1200 tahun sebelum Masehi. Nama Taurat berarti hukum atau syariat. Pada saat itu Nabi Musa alaihissalam diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk berdakwah kepada Bani Israel yang telah ia bebaskan dari cengkraman Fir'aun. Adapun bahasa yang digunakan dalam kitab Taurat ialah bahasa Ibrani. Sebagai muslim, tentu kita wajib mengimani kitab Taurat ini sebagai wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah telah menerangkan dalam Al-Quran, tepatnya pada Quran surat Al-Mu'minun ayat 49. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ. Dan sesungguhnya telah kami berikan Alkitab Taurat kepada Musa agar mereka Bani Israel mendapatkan petunjuk. Adapun pokok-pokok ajaran yang ada dalam kitab Taurat yang diturunkan di Bukit Sinai tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, perintah mengesahkan Allah. Yang kedua, larangan menyembah berhala atau patung, yang mana pada saat itu Bani Israel disesatkan oleh Samiri yang membuat patung anak sapi dari emas. Yang ketiga adalah larangan menyebut nama-nama Allah dengan sia-sia, misalkan bersumpah atas nama Allah tapi tidak ditepati. Yang keempat, perintah mensucikan hari Sabtu. 5. Perintah menghormati kedua orang tua. 6. Larangan membunuh sesama. 7. Larangan berbuat zina. 8. Larangan mencuri. 9. Larangan menjadi saksi palsu. Dan 10. Larangan mengambil hak orang lain. Perintah dan larangan tersebut dikenal dengan istilah the Ten Commandments. Selanjutnya ialah kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Daud alaihissalam untuk Bani Israel atau umat Yahudi. Kitab ini diturunkan pada abad 10 sebelum Masehi atau 2 abad setelah kitab Taurat di daerah Yerusalem. Adapun kitab ini ditulis dengan bahasa Kipti sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wa rabbuka a'lamu biman fis samawati wal ard wa laqad faddalna ba'dhan nabiyyin 'ala ba'din wa atayna Dawuda zabura." Dan Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang ada di langit dan di bumi. Dan sesungguhnya telah kami lebihkan sebagian nabi-nabi itu atas sebagian yang lainnya, dan kami berikan Zabur kepada Daud. Quran surat Al-Isra ayat 55. Kemudian kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam pada permulaan abad 1 Masehi atau 11 abad setelah kitab Zabur. Kitab Injil sendiri
diwahyukan di daerah Yerusalem dengan bahasa Suryani dan diperuntukkan bagi kaum Bani Israel. Kaum Bani Israel sendiri ialah bangsa yang dianggap paling cerdas di dunia, namun juga paling ngeyel sedunia. Keterangan tentang kitab Injil ini terdapat dalam Quran surat Maryam ayat 30. Qala inni abdullahi ataniyal kitab waj'alani nabiyya. Berkata Isa, sesungguhnya aku ini adalah hamba Allah. Dia memberiku Alkitab atau Injil dan dia menjadikan aku sebagai nabi. Perlu diketahui bahwa perkataan Nabi Isa tersebut terjadi ketika ia masih bayi yang belum lama dilahirkan, sebagai salah satu bukti mukjizatnya, yaitu bisa berbicara ketika masih bayi. Adapun isi secara umum kitab Injil adalah sebagai berikut. Perintah kembali mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, membenarkan keberadaan kitab Taurat, menghapus beberapa hukum dalam kitab Taurat yang tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman, menjelaskan bahwa kelak akan datang kembali Rasul setelah Nabi Isa alaihissalam, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di samping ada kitab Injil, penjelasan ini juga terdapat dalam kitab Taurat. Yang terakhir ialah kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran merupakan kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabi dan rasul yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran sendiri diturunkan pada abad ke-7 Masehi, yakni sekitar tahun 611 sampai 632 Masehi. Al-Quran diturunkan sebagai penyempurna dan pembenar bagi kitab-kitab sebelumnya. Sebagaimana firman Allah, "Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala at-taurata wal injil." Dia menurunkan Alkitab Al-Quran kepadamu dengan sebenarnya, membenarkan kitab yang telah diturunkan sebelumnya, dan menurunkan Taurat dan Injil. Quran Surat Ali Imran ayat 3. Adapun secara umum, ajaran pokok yang terkandung dalam Al-Quran ialah: 1. Akidah atau keyakinan, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan keyakinan, seperti mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dan meyakini malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, akhlak atau budi pekerti, yaitu berkaitan dengan pembinaan akhlak mulia dan menghindari akhlak yang tercela. 4. Ibadah, yakni yang berkaitan dengan tata cara beribadah seperti sholat, zakat, dan ibadah-ibadah yang lainnya. 4. Muamalah, yakni berkaitan dengan tata cara berhubungan kepada sesama manusia. Dan yang kelima, tarikh atau sejarah, yaitu kisah orang-orang dan umat terdahulu. Nah, itulah tadi 4 kitab Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan sebagai pedoman umat manusia. Namun selain 4 kitab tersebut, ada satu lagi yang bernama Suhuf. Apa itu Suhuf? Suhuf ialah lembaran-lembaran terpisah yang berisi wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Suhuf memang tidak tertulis dan tidak setebal 4 kitab tersebut. Namun, suhuf hanya lembaran yang di dalamnya berisi wahyu Allah Subhanahu wa taala. Hal ini termaktub dalam firman Allah surat Al-A'la. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadza lafis suhufil ula, suhufi Ibrahim wa Musa. Sesungguhnya ini terdapat dalam kitab-kitab yang dahulu, yaitu kitab-kitab Ibrahim dan Musa. Al-Quran surat Al-A'la ayat 18-19. Secara rinci, Nabi Ibrahim menerima 10 suhuf, Nabi Musa menerima 10 suhuf. Lantas pertanyaan selanjutnya adalah, bagaimana cara yang benar dalam mengimani kitab-kitab tersebut? Cara mengimani yang benar, yaitu yang pertama ialah meyakini dengan sepenuh hati bahwa kitab-kitab tersebut asalnya dari Allah Subhanahu wa taala. 2.
boleh mempelajari kitab-kitab Taurat, Zabur, Injil, namun tidak untuk diamalkan karena kitab-kitab tersebut sudah tidak berlaku semenjak turunnya Al-Quran. Yang ketiga, wajib bagi umat Islam untuk bisa membaca, mempelajari dan mengamalkan isi dari Al-Quran karena Al-Quran adalah pedoman hidup dan arah tujuan kehidupan manusia. Yang keempat, meyakini bahwa Al-Quran terjaga kemurniannya hingga akhir zaman atau hari kiamat. Sebagaimana firman Allah, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Quran Surat Al-Hijr ayat 9. Demikianlah video pembelajaran yang dapat kami buat. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua fid dini wad dunya wal akhirah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.